Tapi sebenarnya Sukabumi punya cerita sejarah yang kaya. Mulai dari zaman kerajaan, kolonial Belanda, masa pergerakan nasional, hingga sekarang. Halo semua, selamat datang di Marcelia Story. Hari ini kita akan membahas tentang kota di Jawa Barat yang sering disebut sebagai permata di kaki Gunung Gede. Kota ini punya udara sejuk, alam yang indah, dan sering disebut sebagai sejarah yang panjang. Banyak orang mengenalnya karena destinasi wisata alamnya, tapi sebenarnya Sukabumi punya cerita sejarah yang kaya. Mulai dari zaman kerajaan, kolonial Belanda, masa pergerakan nasional, hingga sekarang. Jadi, duduk santai, siapkan minuman hangat, dan mari kita mulai sejarah menjelajahi kota Sukabumi. Nama Sukabumi berasal dari bahasa Sunda, yang berarti suka, berarti senang, atau bahagia, dan bumi berarti tanah atau tempat tinggal. Jadi Sukabumi bisa diartikan sebagai tanah yang menyenangkan untuk ditinggali. Menurut beberapa catatan, istilah ini mulai digunakan sekitar awal abad ke-19 ketika wilayah ini mulai dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk perkebunan. Namun jauh sebelum itu, masyarakat setempat sudah mengenal daerah ini dengan nama yang berbeda-beda, seperti tergantung kampung dan wilayah adatnya. Salah satu alasan mengapa orang Sunda betah di Sukabumi adalah udaranya yang sejuk dan tanahnya yang subur, dan cocok untuk pertanian ataupun perkebunan. Sukabumi pada masa pra-kolonial. Sebelum kedatangan Belanda, wilayah ini merupakan bagian dari daerah kekuasaan Kesultanan Banten dan sebagian dari Kerajaan Pajajaran yang sudah runtuh. Wilayah ini terdiri dari kampung-kampung kecil yang hidup bercocok tanam dari hasil hutan. Sungai-sungai yang mengalir dari Gunung Gede Pangrango menjadi sumber utama dan jalur transportasi alami. Masyarakat Sunda di sini punya tradisi gotong royong yang sangat kuat, serta kehidupan yang dekat dengan alam. Di masa ini belum ada sistem seperti sekarang. Pusat keramaian biasanya ada di pasar mingguan atau alun-alun kecil yang berada di sekitar pemukiman, kepala adat atau pemimpin lokal. Di era kolonial Belanda, di awal tahun 1700-an, VOC atau Verenigde de Oost-Indisch Compagnie mulai memperluas kekuasaan di Jawa Barat. Sukabumi mulai dikenal oleh pihak kolonial pada awal abad ke-19, ketika kawasan ini dinilai sangat potensial untuk perkebunan teh, kopi, dan kina. Tahun 1815, Belanda mulai membuka lahan-lahan perkebunan besar di daerah ini. Tenaga kerja diambil dari masyarakat lokal dan pekerja kontrak di berbagai daerah. Sukabumi berkembang pesat, menjadi pusat administrasi perkebunan. Jalan-jalan dibangun untuk mengangkut hasil kebun ke pelabuhan Batavia, sekarang yang namanya itu Kota Jakarta, dan Cianjur. Di era ini, banyak bangunan bergaya kolonial dibangun, sebagai bagian masih berdiri hingga saat ini, menjadi saksi bisu kejadian kota Sukabumi pada masa lalu. Kehidupan masyarakat dibagi menjadi beberapa kelas. Ada warga Eropa, ada timur asing seperti Tionghoa dan Arab, dan juga pribumi. Pada masa pergerakan nasional, Sukabumi juga punya peran dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di awal abad ke-20, sekolah-sekolah mulai dibuka, termasuk HIS, Hollands Indisch School, untuk pribumi. Banyak tokoh pergerakan yang lahir dan bersekolah di Sukabumi. Rasa nasionalisme mulai tumbuh di kalangan pemuda. Organisasi seperti Sarekat Islam dan Perhimpunan Pemuda mulai aktif berdiri. Di masa pendudukan Jepang sekitar tahun 1942 atau hingga 1945,
Sukabumi menjadi salah satu lokasi latihan militer bagi PETA, pembela tanah air. Banyak pemuda yang kelak ikut berjuang di medan perang demi kemerdekaan Indonesia. Pada masa kemerdekaan, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Sukabumi menjadi salah satu wilayah yang ikut bergolak mempertahankan kemerdekaan. Pasukan pejuang lokal berhadapan dengan tentara Nica yang ingin menguasai kembali wilayah yang sudah dijajahnya itu. Pertempuran dan perundingan terjadi di berbagai titik. Meski akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, perjuangan rakyat Sukabumi tetap dikenang. Di tahun-tahun berikutnya, Sukabumi mulai membangun diri menjadi kota yang lebih modern, dengan fokus pada pendidikan, perdagangan, dan pariwisata. Perkembangan sosial budaya di Sukabumi punya kekayaan budaya yang masih sangat amat terjaga. Musik tradisional seperti kecapi suling, tari-tarian daerah, dan tarian adat masih bisa ditemukan di berbagai kecamatan di Sukabumi. Perekonomian Sukabumi kini didukung oleh pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, dan sektor wisata. Masyarakatnya terkenal ramah dengan gaya hidup yang cenderung lebih santai dibandingkan dengan kota lainnya. Wisata dan potensi alam yang ada di Sukabumi mungkin cukup terkenal di kalangan berbagai wisatawan domestik di Indonesia. Siapa sih yang tidak kenal dengan Pelabuhan Ratu, Geopark Ciletuh, atau Gunung Gede Pangrango? Sukabumi punya berbagai bentang alam yang luar biasa. Pantainya yang luas, gunungnya yang menjulang tinggi, air terjunnya yang indah, dan juga sungai yang cocok untuk rafting. Potensi wisata ini membuat Sukabumi semakin kian digemari menjadi tujuan destinasi wisata favorit bagi warga Jabodetabek atau warga sekitarnya. Sukabumi di era modern di saat ini menghadapi tantangan urbanisasi, infrastruktur, dan pengelolaan wisata berkelanjutan. Namun kota ini tetap menjaga identitasnya sebagai daerah yang nyaman dan asri. Pemerintah daerah bersama masyarakat terus berupaya untuk memadukan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian alam yang ada di Sukabumi. Demikian, setelah panjang lebarnya penjelasan kita menyusuri sejarah Sukabumi dari kampung kecil di kaki Gunung Gede menjadi kota yang dikenal luas, Sukabumi bukan hanya soal alamnya yang indah, tapi juga tentang perjuangan, budaya, dan kehidupan sosial warga masyarakatnya. Semoga cerita ini membawa kita dan membuat kita lebih menghargai sejarah dan warisan yang kita miliki tentunya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa sampai jumpa di episode selanjutnya.